siap memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Kita mau tinggikan Dia, kita bebaskan roh kita pada malam hari ini. Haleluya. Yes. Oh. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati. haleluya. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia sungguh luar biasa, amin. Haleluya. Bersama-sama kita nikmati sukacita surga. Kita angkat pujian ini dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan. Haleluya. Biarkan panggilan Yesus dalam segala Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih Dari haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Biarkan panggilan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Yes. Amin Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, kita siapkan hati kita saat ini untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menjamah hidup kita, untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan. Oh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Kau selamatkan hidupku. Katakan. Mendapatkan Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah raya siaran langsung Gereja Pantekosta Sola Gracia Kalawat yang berlangsung pada malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini? Dan kita semua pelayan altar yang sudah melayani hari ini, saya percaya kita semua memiliki sebuah kerinduan dan semangat antusias untuk kita selalu tetap mencari wajah Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan.
Karena kita percaya bahwa hanya dekat Allah kita merasakan ketenangan. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan pelihara kita boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mohon tetap angkat tangan kita bersama-sama, angkat tangan kita. Imani bahwa Tuhan selalu pelihara kita. Sampai detik ini, sampai saat ini, Dia tetap pelihara kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia peliharaku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan. Dia peliharaku. Haleluya, haleluya. Di senang atau susah. Amin, haleluya. Dia peliharaku. Sekali lagi kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Dia peliharaku. Oh ya la mata kaya la masyikya. Dia peliharaku. Oh, di senang atau susah, Dia haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan. Dia tetap Allah yang pelihara kita. Amin. Saya harap saudara bisa merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Saya dan saudara sama, kita manusia biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya dan saudara punya kerinduan yang sama, kita rindu untuk beribadah dengan penuh semangat, dengan penuh kegirangan. Bahkan kita sudah merindukan suasana persekutuan jemaat, perkumpulan jemaat yang berglori bagi Tuhan. Tetapi keadaan membuat kita harus tinggal di rumah. Keadaan membuat kita harus menjaga jarak kita. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah jaga jarak dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu memelihara dan menjaga saya dan saudara. Baik, puji Tuhan. Saya ingin membagikan kabar baik malam hari ini buat kita semua. Dengan sebuah judul firman Tuhan, hidup adalah sebuah petualangan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan malam ini saya memberikan judul firman Tuhan, hidup adalah sebuah petualangan. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Saya akan baca, saudara ikuti di Alkitab Bapak Ibu Saudara dimanapun sekarang berada. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Wow.
Kalau saudara perhatikan pembacaan kita, ini adalah suatu hal yang sangat kurang lazim dialami oleh seorang hamba Tuhan, seorang penginjil besar yang bernama Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Dia menempatkan dirinya sebagai kotoran, sebagai sampah, hampir mirip sebagai sampah dunia. Apa yang menjadi alasan Paulus mengatakan hal ini di tengah-tengah jemaat Korintus? Ada pesan yang penting yang ingin Paulus sampaikan. Bahwa dalam kehidupan sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup yang mau tetap setia sampai akhir, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya proses, dan itulah yang disebut dengan petualangan. Paulus ingin menceritakan bagaimana petualangan hidupnya selama dia menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Allah. Dia ingin membagikan kisahnya, kisah petualangannya, petualangan rohani, petualangan ilahi bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Yesus, bersama dengan teman-teman sepelayanannya. Ada banyak petualangan hidup yang Paulus alami, dan ini dinyatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Dia menceritakan di sini bagaimana dia harus melakukan pekerjaan yang berat. Dia merasakan lapar, haus, telanjang, dia pernah dipukul. Dia mengembara. Maka itu saya mengambil sebuah kata petualangan. Saudara tahu kata petualangan itu mempunyai definisi yang lain. Diambil dari kata petualang maupun pengembara. Kalau Alkitab memakai kata pengembara. Dan saya berusaha mengambil suatu kata yang hari-hari bisa kita pahami, petualang. Jadi petualangan itu adalah pengalaman hidup seseorang yang tak lazim. Perhatikan, petualangan itu adalah pengalaman hidup seseorang yang tidak lazim dialami. Namun menjadi sesuatu yang menarik untuk dijalani. Itulah yang disebut dengan petualangan. Sesuatu yang tidak lazim sebenarnya dialami, tetapi menjadi sesuatu daya tarik yang menarik seseorang untuk hidup dalam sebuah petualangan. Sekian lama yang akan kita pelajari dengan singkat malam hari ini tentang saudara kembar. Mungkin saudara tahu yang saya maksud, yaitu Esau dan Yakub. Ini adalah kedua saudara kembar yang hidup bersama-sama. Ya, saya ingin bagikan kedua saudara kembar ini mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Esau adalah seorang pemburu yang handal. Esau adalah seorang petualang yang handal. Sedangkan Yakub adalah seorang yang suka stay home. Yakub adalah seseorang yang suka diam di rumah. Sangat berbeda kedua sifat kakak adik ini. Yang satu suka memburu, yang satu suka tinggal di rumah. Maka itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua saudara ini mendapatkan kasih sayang yang berbeda. Esau mendapatkan kasih sayang dari papahnya yang bernama Ishak, dan Yakub mendapatkan kasih sayang dari ibunya yang bernama Ribka. Kenapa saudara? Karena mereka mempunyai sifat yang berbeda. Esau karena dia suka memburu, ya, ayahnya lebih sayang kepada dia. Esau mendapatkan kasih sayang dari ayahnya Ishak karena Ishak suka makan daging buruan dari Esau. Sedangkan Yakub karena dia suka tinggal di rumah, ya mungkin dia suka beres-beres, dia bantu mamahnya sebagai ibu rumah tangga yang mengatur segala rumah tangga, kesibukan rumah tangga, sehingga Yakub mendapatkan kasih sayang dari mamahnya. Tetapi itu bukan menjadi sebuah persoalan saudara yang saya ingin bahas jauh malam hari ini. Namun saya ingin berbagi kisah dari perjalanan kedua saudara ini yang saya dan saudara tahu bahwa mereka sempat mengalami keretakan dalam hubungan sebagai kakak adik akibat ahli waris. Nah, dalam perjalanan ini saudara, berjalannya waktu, ya, hubungan mereka berdua ini menjadi rusak. Kenapa? Karena Yakub mengingini, ya, berkat yang akan diterima oleh Esau, ya, yang akan diturunkan oleh ayah mereka, yaitu Ishak, sebagai ahli waris untuk anak yang sulung. Yakub menginginkan warisan itu, warisan hak sulung yang Ishak akan berikan kepada Esau. Sehingga
singkat cerita, ya, Yakub berbuat segala sesuatu untuk mendapatkan berkat dari ayahnya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, akhirnya Ishak pun memberkati Yakub. Berjalannya waktu, ya, Ishak tertipu oleh Yakub, dan akhirnya sejak saat itu, ketika Esau mendengar bahwa Ishak telah memberkati Yakub, maka Esau pergi. Karena dia seorang pengembara, dia seorang petualang, dia seorang yang suka memburu. Akhirnya dia pergi. Dan mulai saat itu terjadilah sebuah hubungan yang retak. Terpisahlah hubungan Yakub dan Esau. Singkat cerita, mereka mempunyai keluarga, berjalan waktu cukup panjang, mereka mempunyai hidup masing-masing. Esau punya petualangan hidup sendiri, Yakub punya petualangan hidup sendiri. Masing-masing mempunyai sebuah petualangan hidup yang berbeda. Dan saatnya tiba, ada sebuah musibah. Kalau kita baca terus cerita ini, terjadi sebuah musibah yang membuat Yakub mau atau tidak mau harus bertemu dengan Esau. Yang membuat Yakub suka atau tidak suka, dia harus menjumpai Esau sebagai kakaknya. Singkat kisah dari petualangan mereka ini, saya ajak saudara buka dalam Kejadian pasal 33 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita tentang kisah-kisah akhir dari petualangan, ya, Yakub dan Esau dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Singkat ceritanya, tibalah kita di pembacaan ini, saudara. Mari kita baca bersama-sama, saya ajak kita setelah hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan judul perikop, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Artinya, sebelum pasal ini ada, mereka mengalami sebuah hubungan yang kurang baik. Kakak adik mengalami sebuah hubungan yang kurang baik. Ada keterpisahan, ada perasaan kurang hati, ya, nggak enak satu dengan yang lain. Namun di pasal ini kita melihat bagaimana mereka berbaikan kembali. Yuk kita baca yuk ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, Yakub berjalan di depan mereka, dan Yakub sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai dekat dengan kakaknya itu. Siapa kakaknya, saudara? Esau. Ayat yang keempat, yuk kita baca. Lihat tindakan Esau sebagai seorang kakak. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Wow. Ini sekali lagi saya katakan, ini sebuah petualangan hidup yang menarik untuk kita pelajari. Antara kakak adik, kembar saudara, bersaudara, antara Yakub dan Esau. Ketika Yakub berbuat sesuatu menyakiti hati Esau, ternyata sebagai seorang kakak, Esau memiliki hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Sekalipun Esau seorang pemburu, tapi ternyata hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita pelajari. Untuk menutup renungan saya pada malam hari ini, saya ingin berkata kepada saudara, lewat kisah Yakub dan Esau ini, ada kalanya saudara, hubungan retak cukup lama, hubungan yang rusak cukup lama dipelihara dalam hati pikiran kita terhadap satu dengan yang lain. Tetapi kita lihat bagaimana Yakub dan Esau bisa berbaikan. Saya ingin mau katakan kepada saudara, kalau Yakub dan Esau boleh dipulihkan oleh Tuhan, saudara dan saya pun bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Tidak ada yang sulit untuk Allah perbaiki sebuah hubungan. Hari-hari ini mungkin di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah bencana yang kita alami,
persoalan masalah hidup, seringkali muncul kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Muncul kesalahpengertian satu dengan yang lain. Ada perasaan kurang hati, ada perasaan gak enak satu dengan yang lain. Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam berjemaat, mungkin dalam bertetangga, bersosial dan lain sebagainya. Tapi malam ini saudara, pengalaman hidup dari Yakub dan Esau, sebuah petualangan hidup yang menjadi contoh bagi kita bahwa tidak ada hubungan yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Apapun itu bentuknya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan ada 2 poin yang saya ingin bagikan dari kehidupan petualangan hidup Yakub dan Esau. Yang pertama, jadilah seperti Yakub yang gentleman, berani mengakui kesalahan. Ada banyak orang ingin hubungannya pulih, tapi nggak berani mengakui kesalahan. Sulit sudah. Mari kita bersikap seperti Yakub. Dia berani mengakui kesalahannya. Dia merendahkan diri di hadapan Esau karena dia tahu dia salah. Dia sujud ke tanah. Dia merendahkan hati di hadapan Esau. Dan dia tahu posisi Esau sebagai yang tertua daripadanya. Ini harus diperhatikan saudara. Harus dipulihkan hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang terjadi. Saya percaya apapun musibah yang dialami, persoalan masalah hidup, itu hanya tinggal jalan cerita kita di dunia ini. Apa yang kita alami di dunia ini itu hanya tinggal jadi petualangan hidup kita selama di dunia. Tapi yang menentukan adalah ketika kita meninggal nanti, kemana kita akan pergi. Tempat kita bukan di dunia, tempat kita adalah di kerajaan sorga. Mari kita bersikap seperti Yakub, berani mengakui kesalahan, minta ampun, minta maaf sudah. Dan yang kedua, Esau dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, Esau mengampuni Yakub. Dan Esau mendahului Yakub dengan sebuah pelukan dan ciuman sebagai seorang saudara. Ini menggambarkan hubungan kasih antara saudara dipulihkan di dalam Tuhan. Hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, lewat pengalaman Yakub dan Esau, saya berdoa, apapun yang sedang dihadapi oleh saya dan saudara hari-hari ini, jangan pernah merusak hubungan keluarga kita. Jangan pernah merusak hubungan sesama kita, antar jemaat kita, antar keluarga kita. Mari kita perhatikan bagaimana keadaan kita. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang tetap mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita kembali kepada 1 Korintus pasal 4. Bagaimana dengan kisah Paulus, saudara? 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 yang sudah kita baca tadi. Saya harap saudara bisa kembali ke 1 Korintus 4, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Saya sekali lagi baca buat saudara. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup berpetualang, mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Sama hidup Paulus dengan saya dan saudara sama. Kita mungkin pernah mengalami kekurangan, kita pernah mengalami ketidakpunyaan. Kita melakukan pekerjaan tangan kita yang berat bagi kita. Sampai hari ini saudara dan saya sedang melakukan pekerjaan tangan yang berat. Tidak ada pekerjaan yang semudah membalikan telapak tangan. Kita terus berupaya, apalagi di tengah-tengah musibah sekarang yang dialami. Kita mungkin berjuang mati-matian untuk menghidupkan keluarga kita, menafkahi kehidupan keluarga kita, bahkan hidup kita sendiri. Ini sebuah petualangan hidup kita yang berbeda-beda. Saya punya petualangan hidup yang berbeda dengan istri saya. Istri saya punya petualangan hidup yang berbeda dengan saya. Begitupun dengan orang tua kami, jemaat Sola Gracia pun. Mungkin kita punya petualangan hidup yang berbeda-beda. Kita seperti seorang yang sedang mengembara ke tempat-tempat yang lain. Kita punya pengalaman hidup yang berbeda. Pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Bapak Valdi Seko. Pengalaman saya berbeda dengan pengalaman jemaat yang lainnya. Tetapi dari semua itu saudara, kita lihat apa yang Paulus katakan. Yuk kita lanjut saudara.
Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Terus sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Nah ini saudara. Ini yang berbeda. Ini yang sangat wow. Bagi saya sangat spektakuler. Ini patut kita katakan wow. Ketika dia berjuang dengan pengalaman hidupnya, mengalami sebuah persoalan, dia dimaki. Tapi dia tidak membalas makian dengan makian. Dia tidak membalas jahat dengan jahat. Malahan ketika dia dimaki, dia memberkati. Mari yuk sama-sama katakan kepada diri kita masing-masing. Ketika aku dimaki, aku ingin memberkati. 2, 3. Ketika aku dimaki, aku ingin memberkati. Katakan haleluya. Ini adalah sebuah awal pemulihan dalam sebuah hubungan. Kalau kita terus memikirkan hal yang negatif tentang makian orang, cemoohan orang, kita nggak akan pernah pulih, sudah. Maka itu kita belajar ketika kita dimaki, kita memberkati. Yang setuju katakan amin. Terus saudara dikatakan sini apa? Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ini nggak gampang saudara. Sebagai manusia biasa, manusia normal, siapa yang mau dianiaya? Nggak ada. Tapi Paulus mengalami penganiayaan. Saudara dan saya mungkin tidak teraniaya secara fisik, tapi sekarang kita sedang mengalami aniaya batin. Saya dan saudara tidak mengalami aniaya secara jasmani. Namun tidak sedikit orang Kristen hari-hari ini mengalami penganiayaan batin. Mengalami penganiayaan roh. Seolah-olah roh kita terpenjara. Seolah-olah batin kita teraniaya oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Paulus mengingatkan, ketika kami dianiaya, kami sabar. Saudaraku, apapun perasaan hatimu hari-hari ini, sama-sama yuk katakan, sabar. Amin. Sabar. Kita tidak teraniaya secara fisik, secara jasmani. Tapi tanpa sadar saya tidak tahu. Mungkin yang menyaksikan tayangan malam ini ada yang mengalami batin yang terluka. Perasaan yang terluka, seperti teraniaya. Tapi firman Tuhan mau datang malam hari ini. Sabarlah saudaraku. Segala sesuatu ada waktunya. Yuk kita teruskan saudaraku. Kalau kami difitnah, ayat 13, kami tetap menjawab dengan ramah. Ini luar biasa. Kalau manusia normal, dengar difitnah, wah rasa-rasanya pengen apa kamu? Aku begini segala macam. Kita pengen balas lagi dengan kata-kata yang tinggi, suara nada yang tinggi, betul? Tetapi Paulus ajarkan hari ini, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, ketika kamu difitnah, jawablah dengan ramah. Yuk sama-sama katakan 2, 3, ramah. Ini harus menjadi sebuah pengalaman hidup kita. Ini menjadi sebuah petualangan hidup kita yang menarik di dalam Tuhan. Kita selesaikan saudara. Kami telah menjadi sama dengan sampah. Lihat. Sekelas Paulus, rasul yang dipakai oleh Allah luar biasa, dia tetap menempatkan dirinya sama seperti sampah dunia. Bahkan dia katakan sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Maka itu apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Paulus saja sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat terkenal. Sampai hari ini dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya sebagai manusia super, sebagai manusia yang merasa paling hebat dari orang lain. Ketika dia dipakai oleh Allah, dia tidak pernah berkata ini karena kuat dan hebatku. Tidak. Malah dia berkata, bukan karena kuat dan gagahku, namun karena Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga dalam pelayanannya, dia tetap dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Ini sebuah petualangan hidup yang harus kita maknai. Amin saudaraku. Hari-hari ini mari kita belajar tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mampu menghadapi petualangan hidup ini hari-hari ini
belajarlah dari firman Tuhan. Ada pengalaman hidup Yakub dan Esau. Ada pengalaman hidup Rasul Paulus dan kawan-kawan. Mari saudaraku, saat ini saya ingin memberikan satu ayat penutup bagi kita. Yuk kita buka bersama-sama di dalam Amsal ya. Amsal 4 ayat 23. Mungkin sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Tapi saya ingin baca lagi malam ini. Roh Kudus mengingatkan kita lagi malam hari ini. Amin. Yuk kita baca yuk Amsal 4 ayat 23 dengan suara yang sungguh-sungguh dan renungkan dengan firman yang sudah kita dengar barusan. Bagaimana petualangan hidup kita itu betul-betul menarik di hadapan Tuhan. Yuk kita baca ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Boleh katakan haleluya. Boleh katakan haleluya. Yang membuat Yakub dan Esau pulih hubungan sebagai kakak adik, karena masing-masing menjaga hati mereka. Yang kedua, yang membuat Paulus tetap bertahan dalam melayani Tuhan, karena dia menjaga hatinya. Yuk saudaraku dikasihi Tuhan, hadapilah petualangan hidup kita masing-masing, dan hadapilah setiap proses dengan hati yang ikhlas. Menerima kenyataan yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Belajar terima kenyataan, walaupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah petualangan hidup kita. Dan yang kedua, berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan seperti Yakub kepada Esau. Dan tetaplah semangat, jaga hatimu. Apapun yang kau alami, mungkin kau mengalami seperti apa yang Paulus alami. Engkau pernah difitnah, engkau pernah dimaki, engkau pernah teraniaya dan lain sebagainya. Malam hari ini mari kita nikmati petualangan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Saya dan saudara punya petualangan hidup masing-masing. Petualangan masing-masing kita berbeda. Sekali lagi saya ingatkan, contoh Yakub Esau ini sebuah gambaran kakak adik saja punya pengalaman hidup yang berbeda. Punya petualangan hidup yang berbeda. Namun kedua-duanya bisa dipulihkan oleh Tuhan, karena mereka tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya berharap kita tetap semangat hari-hari ini. Apapun yang dialami, apapun musibah, masalah, pergumulan hidup saudara, jangan pernah menyerah. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Yuk kita tetap memiliki kasih satu dengan yang lain. Apa yang masih bisa kita lakukan, kita lakukan. Doakan saudara kita, berdoa syafaat bagi orang lain, berdoa syafaat bagi keluarga kita. Jangan memikirkan kata-kata makian orang lain. Jangan memikirkan fitnahan orang lain. Jangan memikirkan apa yang sudah mereka buat menyakiti hati saya dan saudara. Tapi pikirkanlah bagaimana kita memberkati mereka. Pikirkanlah bagaimana kita menjadi orang yang ramah. Pikirkanlah bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Dan pikirkanlah bagaimana kita menjaga hati kita hari-hari ini, supaya kita menikmati petualangan hidup kita sampai di sorga yang kekal. Immanuel, Allah beserta dengan kita sekalian. Mari saya mengundang para penyanyi, pelayan altar yang ada untuk maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetaplah semangat dan jagalah hatimu. Hidup adalah sebuah petualangan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari angkat tangan kita bersama. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.